Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aninda Pramesti Putri. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai PMK nomor 66 tahun 2023, yaitu peraturan tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, kita bahas latar belakangnya dulu. Sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, natura dan kenikmatan pada umumnya bukanlah merupakan objek pajak penghasilan bagi pegawai dan juga tidak dapat menjadikan itu sebagai biaya atau pengurang bagi perusahaan. Namun setelah adanya Undang-Undang HPP, aturan tersebut berubah. Sekarang natura itu menjadi objek pajak penghasilan dan biaya natura dapat menjadi pengurang atau penghasilan bruto bagi perusahaan. Perubahan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK nomor 66 tahun 2023. Tujuannya adalah menciptakan keadilan bagi penghasilan dalam bentuk uang dan non-uang. Kemudian kita bahas mengenai pengertian natura dan kenikmatan. Jadi, natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang yang kepemilikannya diberikan kepada pegawai. Misalnya, mobil dinas yang diberikan kepada pegawai. Sedangkan, kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk fasilitas atau pelayanan tanpa berpindah kepemilikan. Contohnya, mobil dinas atau rumah dinas. Jadi itu kita hanya memanfaatkannya saja, tidak beralih kepemilikannya. Jadi perbedaannya itu terletak kepada kepemilikan barang tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis natura dalam hubungan kerja atau hubungan jasa, kita bahas natura dapat diberikan dalam dua hubungan. Yang pertama, hubungan kerja antar perusahaan dan pegawai. Yang kedua, hubungan jasa antar wajib pajak. Contohnya, perusahaan memberikan apartemen kepada pegawai atau perusahaan memberikan produk sebagai imbalan jasa promosi kepada influencer. Dalam kondisi tersebut, natura dapat menjadi objek pajak penghasilan. Kemudian, natura yang termasuk objek pajak itu apa? Secara umum, semua natura yang diberikan kepada pegawai itu termasuk objek pajak penghasilan. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam PMK 66 ini. Artinya, jika suatu natura tidak termasuk dalam daftar pengecualian, maka natura tersebut dikenakan pajak. Lalu, apa saja yang dikecualikan dari objek pajak tersebut? Berikut ini kita bahas ya. Jadi, yang pertama itu makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi seluruh pegawainya itu dapat makanan sama minumannya. Yang kedua, natura di daerah tertentu. Yang ketiga, natura yang wajib disediakan dalam pekerjaan. Yang keempat, ada natura yang bersumber dari APBN atau APBD. Yang kelima, natura dengan jenis dan batasan waktu tertentu. Contohnya, seragam kerja, alat keselamatan kerja, fasilitas antar jemput pegawai, karena fasilitas tersebut menunjang pekerjaan. Kemudian batasan nilai natura yang tidak dikenakan pajak itu apa saja? Selain pengecualian umum, terdapat juga natura yang tidak dikenakan pajak pada selama masih dalam batas tertentu. Batasnya apa saja? Contohnya, kupon makan maksimal 2 juta rupiah per pegawai per bulan. Jadi, jika pegawainya itu tidak mendapatkan makan dari perusahaan tapi dapat uang kupon makan, nah itu maksimalnya itu 2 juta rupiah per pegawai per bulannya. Kemudian bingkisan selain hari raya maksimal 3 juta rupiah. Kemudian fasilitas olahraga maksimal 1,5 juta rupiah per tahun. Kemudian fasilitas tempat tinggal maksimal 2 juta rupiah per bulan. Nah, jika melebihi batas tersebut, maka selisihnya menjadi objek pajak penghasilan. Misalnya jika bingkisannya tadi kan maksimal 3 juta, misalnya 3.300.000. Nah, yang 300.000 itu merupakan objek dari pajak penghasilan. Kemudian pengecualiannya itu tadi kan ada natura di daerah tertentu. Natura yang diberikan di daerah tertentu juga dikecualikan dari objek pajak. Jadi, daerah tertentu adalah daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.
seperti listrik, transportasi, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umumnya. Hal ini biasanya di pedalaman ya. Nah, eh, dasar penilaian natura dan kenikmatan. Nah, dasarnya ini eh, untuk menentukan besarnya pajak natura digunakan dalam dasar penilaian tertentu. Natura ini dinilai berdasarkan nilai pasar barang. Jadi, sedangkan kenikmatan dinilai dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika fasilitas digunakan oleh lebih dari satu pegawai, maka nilai dibagi secara proporsional sesuai tingkat pemakaiannya. Nah, saat pemotongan pajak pada penghasilan dilakukan pada akhir bulan pada saat barang diserahkan untuk natura atau fasilitas ini digunakan untuk kenikmatan. Namun khusus periode pada saat Januari sampai Juni di tahun 2023 ini potongan belum dilakukan. Jadi undang-undang ini belum disahkan. Jadi jika ingin membayar, maka dilaporkan mandiri oleh penerima SPT tersebut. Jadi menurut saya PMK nomor 66 tahun 2023 ini bertujuan menciptakan keadilan bagi sistem perpajakan, karena sebelumnya banyak pegawai menerima fasilitas non-uang tanpa dikenakan pajak. Melalui peraturan ini, penghasilan dalam bentuk uang dan non-uang diperlakukan lebih setara. Namun pemerintah tetap memberikan pengecualian terhadap natura yang berkaitan dengan kebutuhan kerja dan kesejahteraan pegawai, sehingga aturan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tapi juga mempertimbangkan kondisi wajib pajak tersebut. Nah, kita bahas contohnya ya. Di sini aku ada contoh kasus natura di perusahaan. Jadi contohnya ini, penerapan PMK nomor 66 tahun 2023, misalnya perusahaan memberikan fasilitas olahraga kepada pegawai seperti keanggotaan gym premium atau fasilitas olahraga tertentu seperti golf ya, yang olahraga yang mahal. Dalam ketentuan PMK 66, fasilitas olahraga termasuk natura yang dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan, tetapi setiap pegawai hanya memiliki batas maksimal hanya 1,5 juta rupiah per pegawai per tahun. Jadi apabila perusahaan memberi fasilitas tersebut misalnya sebesar 5 juta rupiah per tahun, maka selisihnya 3.500.000 rupiah itu menjadi objek pajak penghasilan bagi pegawainya. Namun perlu diperhatikan juga ya, bahwa beberapa jenis olahraga tertentu seperti golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif tidak termasuk fasilitas olahraga yang dikecualikan dari pajak, sehingga pada umumnya menjadi objek pajak penghasilan. Jadi kalau yang saya sebutkan di atas seperti golf, pacuan kuda, balap perahu, terbang layang, dan olahraga otomotif itu otomatis masuk menjadi objek pajak ya. Contoh ini menunjukkan bahwa tidak semua fasilitas olahraga bebas pajak, tetapi mengikuti batasan nilai dari olahraga yang diatur dalam PMK nomor 66 tersebut. Sebagai kesimpulan, PMK nomor 66 tahun 2023 mengatur bahwa natura dan kenikmatan pada dasarnya merupakan objek pajak penghasilan, kecuali yang termasuk dalam kategori pengecualian dan batasan tertentu. Dengan adanya aturan ini, perlakuan pajak atas natura menjadi lebih jelas dan adil bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah. Terima kasih.